siang sahabat. Ada banyak sekali tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa untuk memeriahkan Hari Raya Imlek. Salah satunya atraksi barongsai. Secara umum, ini adalah tarian tradisional asal Tiongkok yang menggunakan atribut menyerupai singa. Barongsai memiliki sejarah yang panjang, bahkan hingga ribuan tahun silam. Catatan pertama tentang tarian ini bisa ditelusuri pada masa dinasti Qin, sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kesenian barongsai diperkirakan baru masuk ke Nusantara pada abad ke-17, tepatnya ketika terjadi migrasi besar-besaran dari Tiongkok Selatan. Barongsai di Indonesia mengalami masa kejayaannya ketika masih adanya perkumpulan Tionghoa Huiguan. Kala itu, setiap perkumpulan Tionghoa Huiguan di berbagai daerah di Indonesia hampir dipastikan memiliki suatu perkumpulan barongsai. Perkembangan barongsai berhenti pada tahun 1965 pasca meletusnya pemberontakan G30S PKI. Disebabkan situasi politik pada masa itu tidak kondusif, maka semua bentuk kebudayaan Tionghoa di Indonesia sempat dilarang oleh penguasa. Pada saat kekuasaan Presiden Soeharto, kesenian barongsai juga sempat tidak diperbolehkan untuk dimainkan. Satu-satunya tempat di Indonesia yang bisa menampilkan barongsai secara massal adalah di kota Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya di panggung besar Kelenteng Sampokong atau dikenal juga dengan Kelenteng Gedong Batu. Namun menyusul perubahan situasi politik yang terjadi di Indonesia setelah tahun 1998, maka membangkitkan kembali kesenian barongsai dan kebudayaan Tionghoa lainnya. Atraksi asal Tiongkok ini kembali diperbolehkan dilakukan di Indonesia. Kini, banyak perkumpulan barongsai kembali muncul. Berbeda dengan zaman dulu, sekarang barongsai dimainkan tidak hanya oleh kaum muda Tionghoa, namun juga warga pribumi ikut bermain. Kesenian barongsai memiliki sejarah panjang. Mulai dikenal pada masa dinasti Selatan Utara Nanbei pada tahun 420 sampai 589 Masehi. Saat itu, pasukan Raja Songwen kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Fan Yang dari negeri Lingyi. Seorang panglima perang bernama Zhonghui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan tersebut. Ternyata upaya itu sukses, sehingga lahirlah kesenian barongsai. Dalam Feng Shui, barongsai memiliki beberapa arti yang dapat membuat tempat menjadi lebih bersih, yaitu pertama, menghilangkan energi negatif. Suara nyaring dari drum dan gembrengan akan menyucikan atau membersihkan sebuah daerah atau tempat yang qi atau energi negatif dan jelek menjadi energi yang baru dan bagus. Kedua, mengusir roh halus yang tidak baik. Kekuatan dari tarian dan keberadaan dari barongsai akan cukup untuk mengusir roh jahat keluar dari lokasi dan memastikan usaha yang dikerjakan akan lebih sukses. Ketiga, barongsai akan membawa keberuntungan sebagai simbol kekuatan dan membawa keberuntungan dengan keberadaannya. Itulah sekelumit sejarah tentang barongsai beserta maknanya. Dengan memahami segala sesuatu akan membuat kita lebih bijak dalam memandang dunia. Oh iya,
Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu ya, biar tidak ketinggalan update tentang sekitar Jakarta. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya di sini. Jika ingin memberi komentar, saran, dan sebagainya, silahkan isi juga kolom komentarnya. Terima kasih.